Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi kelas 3 SDN 5 Muara Telang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pada hari ini kita sudah bisa kembali melakukan kegiatan belajar mengajar. Walaupun masih dalam suasana pandemi, tapi semangat belajar kita, ketekunan kita, kesungguh-sungguhan kita dalam menuntut ilmu tidak boleh luntur. Oke? Alhamdulillah. Oke. Langsung saja ya, pada kali ini seperti biasa bersama dengan Pak Rian kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun, sebelum itu, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Oke, simak baik-baik ya. Di sana ada 4 gambar. Coba kalian amati, kalian pikirkan, apa sih maksud dari gambar-gambar berikut? Sudah? Oke, baiklah. Gambar pertama. Coba, apa itu? Ya, di sana ada seorang anak laki-laki yang sedang memakai kaos kakinya sendiri dengan memulainya dari sebelah kanan. Oke, gambar kedua. Itu ada anak laki-laki yang sedang berjalan kaki untuk berangkat ke sekolah seorang diri ya, sendirian ya, tidak diantar orang tua. Gambar ketiga. Di sana ada siapa itu? Ya, salah satu peserta didik perempuan sedang tampil berbicara di depan kelas dan di sampingnya ada bapak guru, teman-teman yang lain duduk memperhatikan. Kemudian gambar yang keempat, itu adalah suasana peserta didik yang sedang mengerjakan soal ulangan secara individu sementara ibu gurunya mengawasi. Oke. Baiklah, dari keempat gambar tersebut, apa yang kalian tangkap dari keempat-empatnya? Ya, dua gambar yang pertama itu menjelaskan tentang mandiri dan dua gambar berikutnya itu tentang percaya diri. Oke. Baiklah, langsung saja yang pertama kita belajar tentang percaya diri. Oke. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri. Pantaslah hasilnya sukses. Kita perlu meneladani Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan adalah mengerjakannya dengan percaya diri. Seseorang yang ingin menyeberangi sungai menggunakan seutas tali akan berhasil melakukannya jika ia tahu dirinya mampu melakukannya. Bentuk keyakinan akan kemampuan diri misalnya tenaganya kuat, tidak takut melihat ketinggian, dan lain-lain. Akan tetapi, jika seseorang ragu akan kemampuannya, juga mudah takut melihat arus sungai dari ketinggian, ia akan melakukan pekerjaan itu dengan ragu-ragu. Bahkan, karena tidak mengenali dirinya yang sebenarnya atau ia penakut, ia bisa tercebur ke sungai. Setiap kali seseorang hendak mengerjakan sesuatu, ia harus memilih melakukannya dengan percaya diri atau meninggalkannya sama sekali. Jika ia memilih mengerjakan, berarti ia tahu dirinya mampu mengerjakan. Namun, jika ia ragu-ragu untuk bisa mengerjakan tersebut, lebih baik ia meninggalkan pekerjaan itu. Agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri, Islam telah menunjukkan beberapa caranya. 1. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang akan mengerjakan sesuatu, hendaknya ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum melakukannya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawakal, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Akan lebih sempurna bila mana setiap kali kita hendak mengerjakan sesuatu, sebaiknya membaca basmalah terlebih dahulu lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Salah satu cara agar kita tidak ragu adalah mengenali diri sebelum mengerjakan. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakannya atau tidak? Selanjutnya adalah jangan malu mengerjakan kebaikan. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu, sehingga tanpa kita sadari waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan malu itu. Apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertawakal, kita harus menjauhi sifat malu dan ragu. Jangan keliru menafsirkan sabda Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Perilaku malu merupakan bagian dari iman. Hadis ini harus diletakkan pada makna yang sebenarnya. Jika dalam hati kita terbetik ingin melakukan sesuatu yang salah dan keliru, kita perlu malu dan memilih tidak mengerjakannya. Akan tetapi, kalau untuk mengerjakan kebaikan, kita justru tidak boleh malu. Misalnya, mau membantu orang yang sedang susah, tidak boleh malu. Mau melewati jalan yang sudah benar, juga tidak boleh malu. Namun, misalnya seseorang diajak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, berbohong, menjahili teman, dan lain-lain, kita harus malu. Malu melakukan maksiat atau perbuatan tidak terpuji adalah awal bagi kebiasaan seseorang yang berakhlak mulia. Jadi, jika tiba waktu sholat, seseorang tidak boleh malu melaksanakannya. Jika seseorang disuruh berpidato naik ke panggung, misalnya mewakili teman-temannya, atau disuruh guru maju ke depan depan kelas misal, suruh maju, ya, dan dia harus mau melakukannya. Tidak boleh menolak, ya. Kalian harus percaya diri, tidak boleh ragu-ragu, dan tidak boleh malu dalam semua kebaikan. Ingat ya. Oke, baiklah. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Dan ini Bapak kasih tugas buat kalian. Ada 5 soal, silakan dijawab. Jawabannya ada di gambar yang sudah Bapak kirim di grup dan juga ada di video ini. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.